Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Gansel Wetananda Dilva dengan plat NIM terakhir 1030 kelas A akan mempresentasikan tugas LKM 5 mata kuliah data mining. Oke, langsung lanjut ke soalan yang pertama. Jadi untuk soal pertama adalah normalisasikan dataset Sheetal Wither menggunakan normalisasi minimax. Jadi ini untuk kodenya. Kita import dan from dulu seperti biasa. Kemudian ada dfbd read csv sebagai kode untuk membaca file CSV yang disediakan dengan format nama sheetalwither.csv. Kemudian ada scalar minimax scalar digunakan untuk membuat sebuah objek scalar dari kelas minimax scalar yang disediakan oleh pustaka Skitler. Kemudian di bawahnya ada scalar fit digunakan sebagai data training pada kolom precipitation dari data frame df menggunakan metode fit. Kemudian ada df precipitation scalar transform. Ini digunakan untuk penyesuaian sehingga nilai-nilai disesuaikan dalam periode rentang yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada scalar fit wine di mana digunakan dalam sebuah metode dalam kolom wine. Dan ada pun juga yang transform yang digunakan sebagai rentang juga yang digunakan dalam penentuan sebelumnya. Ini untuk hasil running dari normalisasi CSV dengan format nama sheetalwither.csv. Kemudian soal yang kedua adalah tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi pada acuan soal nomor 7 yang diuji ada 4 entitas, di mana yang pertama itu adalah precipitation dihubungkan dengan Tmax, kemudian Tmin dihubungkan dengan Wine, dan precipitation dengan Tmin serta Tmax dengan Wine. Soal nomor 7 ini sebagai acuan dari pengerjaan soal nomor 2 hingga soal nomor 6. Jadi dalam penyelesaiannya juga dibedakan menjadi 4 poin tadi. Oke, untuk yang pertama adalah precipitation dengan Tmax. Untuk kodenya yang df plot kain scatter, X untuk precipitation, Y untuk Tmax. Ini digunakan sebagai metode plot dari data frame df yang digunakan untuk membuat sebuah scatter plot dengan argumen kain sama dengan scatter, di mana hal itu menunjukkan bahwa plot yang ingin dibuat adalah X precipitation dan sumbu Y-nya adalah Tmax. Dan juga menentukan kolom mana yang digunakan sebagai sumbu X dan sumbu Y dengan masing-masing argumen S, yaitu 32 dan alpha, yaitu 8, di mana S ini untuk menentukan ukuran titik-titik pada scatter plot, sementara alpha ini digunakan untuk menentukan tingkat transparasi dari titik-titik tersebut. Kemudian ada PLT, GCA, spines, sampai set visible fields digunakan untuk mengatur tampilan dari sumbu spines pada plot PLT GCA, digunakan untuk mendapatkan akses ke sumbu-sumbu yang sedang aktif. Kemudian di spine stop, right, set visible false, di mana hal itu digunakan untuk sumbu atas yaitu top dan sumbu kanan yaitu right tidak terlihat pada plot ini, berguna untuk menghilangkan garis-garis yang tidak terlalu diperlukan dalam suatu plot. Secara garis besar dari 4 poin ini memakai kode yang sama, tapi kita ubah dan fleksibelkan sesuai perintahnya. Kalau di sini itu pakai precipitation dan Tmax, maka di sini nanti diganti dengan ini Tmin dan juga Wine untuk sumbu X, sumbu Y. Ini ada precipitation dengan Tmin dan juga ada Tmax serta Wine pada
poin yang keempat ini. Jadi disesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Lanjut ke soalan yang ketiga. Soalan ketiga adalah klasterlah dataset Siebel Weather dengan nilai K2, 3, dan juga 4. Jadi ini untuk fungsi kode klasifikasinya K2 eh, diawali dengan kode KM 9 K-means. Ini digunakan sebagai objek KM dengan menggunakan kelas K-means dari pustakanya dengan argumen N cluster 2-nya. Ini sebagai penentuan sebagai pengelompokan menjadi dua klaster, yaitu K2 ini. Dan ini hasilnya setelah di running, maka akan di cluster seperti ini. Clusternya rentang 0, tidak sampai ada yang lebih rentangnya. Kemudian untuk K3 sama kodenya, kita ganti saja ke yang N sama dengan cluster. N underscore cluster sama dengan 3. Hal ini menentukan menjadi 3 cluster dan di running hasilnya seperti ini. Dan ini pun juga sama, diganti N underscore cluster sama dengan 4 sebagai bentuk bahwa itu pengelompokan menjadi 4 cluster dari ini. Sama untuk yang kedua, ketiga, dan keempat menggunakan kode yang sama persis, tapi juga sekali lagi disesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Maka ini jika tem wine, maka ya digunakan tem wine. Jika ada K2, maka N clusternya 2. Disesuaikan. Ini menggunakan N cluster 3, ini juga 4. Sama hingga akhir, dan ini hasil runningnya dari masing-masing clustering. Cluster 2, cluster 3, dan juga cluster 4. Kemudian lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Jadi ini untuk kodenya, di mana inersia ini adalah bentuk list kosong untuk tempat penyimpanan nilai inersia dari within cluster sum of squares dari iterasi cluster. Kemudian XDF ini adalah masing-masing dari 4 poin yang ditanyakan, yaitu hubungan antara precipitation dengan Tmax, Tmin dengan wine, precipitation dengan Tmin, Tmax dengan wine. Kita hapus komen tentang apa yang ditanyakan. Kalau kita mau cari yang ini, maka 3 yang lain di komen. Jika kita cari DF Tmin wine, maka yang 1, 3, dan 4 ini komen. Jadi disesuaikan. Kemudian di sini ada for i in K melakukan tahap iterasi di mana ada clustering digunakan untuk menentukan jumlah cluster K dan random state yang diberikan. Kemudian ada clustering fit digunakan untuk melakukan training model K-means dan inertia append yang digunakan untuk proses penyimpanan nilai inersia pada model inersia ini. Kemudian bawahnya ini adalah plottingnya, di mana yang pertama ini membuat plot dengan menggunakan nilai K sebagai sumbu X dan nilai inersia sebagai sumbu Y. Sementara O menentukan bahwa titik-titik akan dihubungkan dengan garis lurus. Adanya titik, maka nanti akan dihubungkan garis lurus sebagai grafik yang di bawah ini. Kemudian X label, ya ini menentukan value K-nya. Kalau yang Y label berarti inersianya sesuai keterangan ini. Dan PLT title ya untuk judul dari diagram ini serta PLT show sebagai bentuk menampilkan plot dalam penyelesaian soal nomor 4. Ini dari hasil diagramnya. Kita lanjut ke soal yang kelima, tampilkan scatter plot setelah clustering. Tadi udah dilakukan sebelum clustering, maka kita selesaikan untuk soal nomor 5 ini adalah proses setelah clustering. Ini bentuk kodenya untuk yang pertama, kita ambil contoh yang pertama aja, yang precipitation dan Tmax. Ini ada 4 DF, jadi DF ini digunakan untuk membagi data frame menjadi beberapa subset berdasarkan klaster yang telah diterapkan sebelumnya. Misalkan DF1, baris-baris, kolom dari nilai klaster, DF2 juga klaster 1, dan seterusnya.
sampai DF4, di mana itu adalah klaster ketiga. Kemudian di bawahnya ada PLT scatter. Jadi untuk PLT scatter ini setelah data frame tadi dibagi, maka digunakan untuk membuat scatter plot dari step cluster, di mana direpresentasikan bahwa nanti di F1-nya akan ditunjukkan dengan warna hijau, di F2-nya akan warna merah, di F3-nya dengan warna kuning, sampai yang terakhir di F4-nya dengan warna biru. Kemudian ada PLT scatter sampai label centroid ini digunakan untuk menampilkan pusat klaster atau disebut dengan nama centroid yang dihitung oleh algoritma Cummins tersebut. Pusat klaster ini direpresentasikan sebagai bintang berwarna ungu dengan perintah KM cluster underscore centers. Dan KM cluster underscore center 1 ini sebagai proses pengaksesan koordinat pusat klaster dari atribut cluster center dari objek Cummins yang KM tadi. Jadi ini untuk K2-nya, jika kita akan ngeprint hasil K2, maka yang yang PLT untuk DF3 dan PLT DF4 kita komen terlebih dahulu. Maka akan timbul diagram seperti ini atau plot seperti ini. Kemudian untuk mencari K3, maka PLT DF4 kita komen, maka keluar plot seperti ini hasilnya dengan 3 warna. Dan yang terakhir, jika ingin mengetahui K4 atau klaster 4, maka tidak ada yang perlu dikomen sehingga hasil printnya seperti ini. Sama dengan yang Temine dan Wine. Jadi untuk Temine dan Wine ini, kalau kita mau ngeprint yang kedua, maka DF3 dan DF4 kita komen dahulu. Dan sekali lagi menyesuaikan, karena ini pakai Temine dan Wine, maka DF1-nya Temine dan juga DF ininya pakai Wine. Jadi sekali lagi menyesuaikan apa yang diminta. Dan juga hasil printnya kita komen apa-apa saja yang tidak perlu. Dan ini hasil K2-nya seperti ini. K3-nya seperti ini dan K4-nya seperti ini. Nah, ada tanda bintang ini, bintang ungu ini adalah sudah dijelaskan tadi merupakan pusat atau sentroid yang dihitung dari algoritma Cummins tersebut. Jadi ini secara tidak langsung adalah pusat dari masing-masing klasternya. Kemudian yang ketiga sama, ya cuma ganti eh, sumbunya ada, sumbu jetnya pakai precipitation, sumbu jetnya pakai timeline. Ini untuk hasil printnya. Kalau print K2 seperti ini K3 atau cluster 3, dan ini K4 atau cluster 4. Dan yang terakhir sama, namun soalnya adalah Tmx dan Wine, maka untuk K2 hasilnya seperti ini, K3 hasilnya seperti ini, dan K4 hasilnya seperti ini. Lanjut ke soal berikutnya adalah analisis lah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi untuk sebelum clustering ini, data tidak dikelompokkan atau diberi label berdasarkan pola yang ada di dalamnya. Scatter plot sebelum clustering biasanya akan menunjukkan titik-titik data tanpa memperhatikan apakah ada kelompok tertentu atau tidak. Namun setelah clustering dilakukan, data dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau pola yang ditentukan oleh algoritma clustering seperti Cummins yang diperintahkan pada soal ini. Scatter plot setelah clustering akan menampilkan titik-titik data yang dikelompokkan berdasarkan label cluster yang diberikan oleh algoritma. Dengan demikian, plot ini akan menunjukkan bagaimana data secara alami terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau pola yang serupa yang ditunjukkan di gambar, di mana masing-masing warna ini sebagai penunjuk dari kelompok-kelompok yang ditunjukkan dengan ciri khas atau pola yang hampir sama. Jadi untuk perbedaan antara scatter plot dan scatter plot sebelum dan setelah clustering adalah yang pertama, kalau sebelum clustering itu scatter plot akan menunjukkan titik-titik data tanpa memperhatikan pola atau kelompok tertentu sehingga hasil printnya itu cuma satu warna.
karena tidak dikelompokkan seperti soal sebentar. Seperti soal yang ini. Nah, ini adalah sebelum clustering. Jadi sudah nggak ada pembeda atau dikelompokkan menjadi hal-hal dengan pola yang sama, tapi dijadikan satu sama persis semua, maka warnanya sama, yaitu biru. Namun, kalau yang setelah clustering, maka scatterplot akan menunjukkan kelompok-kelompok data yang diberi warna berbeda, yang masing-masing mewakili satu klaster. Selain itu, juga ada pusat-pusat klaster ditampilkan sebagai titik-titik yang berbeda dengan warna dan tanda yang berbeda seperti ini. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat dengan pusatnya yang ditandai dengan sentroid. Lanjut ke soal yang ke-7. Jadi tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Tadi kan cuma analisis elbow ya. Sekarang kalau dari visual, jadi untuk saya, jika kita lakukan analisis secara visual, maka dapat dilihat bahwa K terbaik adalah K yang pakai cluster 4. Karena dari perhitungan menggunakan elbow method juga ditunjukkan penurunan inersia drastis hanya sampai di K4. Jadi itu alasannya kenapa K4 yang jadi K terbaik untuk analisis visual. Kemudian ada hasil dan analisis data. Yang pertama adalah kita melakukan normalisasi dataset yang merupakan langkah pertama dalam analisis adalah normalisasi dataset menggunakan normalisasi min-max. Normalisasi dilakukan untuk setiap kombinasi atribut yang akan dianalisis. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap atribut memiliki skala yang seragam dan tidak mendominasi kalkulasi dalam algoritma clustering. Kemudian yang kedua adalah tampilan scatter plot sebelum clustering. Sebelum melakukan clustering, kita membuat scatter plot untuk masing-masing kombinasi atribut. Scatter plot ini membantu kita memahami hubungan antara atribut-atribut yang dipilih sebelum kita membagi dataset menjadi cluster. Kemudian data clustering dataset dengan nilai K yang berbeda, di mana kita menggunakan cluster dengan K yang berbeda 2 dan 3 dan 4 untuk setiap kombinasi atribut yang dipilih. Ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana pembagian cluster berubah dengan nilai K yang berbeda. Kemudian ada analisis elbow method, di mana metode elbow ini digunakan untuk menentukan nilai K yang optimal untuk setiap kombinasi atribut. Kemudian grafik inersia versus jumlah cluster digunakan untuk menemukan titik siku di mana penurunan inersia mulai melambat secara signifikan, menunjukkan nilai K yang optimal. Maka dari itu yang tadi saya memilih keempat ya, karena menunjukkan penurunan optimal. Kemudian yang terakhir adalah tampilan scatter plot setelah clustering, di mana tadi kita sudah tampilkan setelah melakukan clustering dengan nilai K yang optimal. Scatterplot untuk setiap kombinasi atribut dibuat lagi. Scatterplot ini membantu memvisualisasikan bagaimana data terkelompok setelah proses clustering akan kami. Jadi untuk kesimpulannya, analisis ini membantu kita memahami bagaimana data terstruktur dan terkelompok setelah proses clustering. Dengan menggunakan metode elbow, kita dapat menentukan nilai K yang optimal untuk membagi data menjadi klaster yang paling sesuai. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi visual juga penting, karena terkadang tidak ada siku yang jelas pada grafik menggunakan elbow method. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai tugas data mining LKM 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.